Tuhan dengan suara yang keras. Kita baca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab berkata berbahagia. Nah, karena itu kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa minggu yang pertama di bulan sebelumnya kita belajar tentang ini tangga orang Kristen yang harus dimiliki. Tidak, kita berdoa sungguh-sungguh, tapi kalau saudara tidak dikenal surga kan masalah besar. Nah, karena itu kita berikan pemahaman dengan iman. Kemudian kita masuk di tangga kebajikan, di tangga kita bagaimana kita memiliki hidup yang bukan hidup yang seperti yang penting saya hidup, tetapi ada perbedaan. Kita punya pengetahuan dari mana? Kalau saya bahas minggu sebelumnya, pengetahuan dalam dunia kan TK sampai kuliah, tapi pengetahuan untuk sampai ke surga kita perlu firman Tuhan. Kita belajar ke penguasaan diri, kemudian minggu yang lalu kita belajar ketekunan, dan akhirnya kita masuk tangga berikutnya berbicara tentang kesalehan. Katakan sama-sama kesalehan. Nah, kasih Tuhan, ini adalah gambar bagian pertama yang kita telusuri, dan saya berharap bahwa ini harus pokok dalam hidup kita. Amin. Tangganya adalah kita walk by faith. Kita berjalan dengan iman. Ini pasti harus. Jadi tanpa iman, tak ada enak masa bayang, ya kan? Bagaimana kita mau percaya itu kalau kita tidak taruh di dalam Tuhan? Kita start dengan tangga pertama. Tangga kedua, saya ulangi, ini kebajikan, pusat hati. Orang bisa berkata, Budes itu orangnya galak. Oh, itu kata orang. Tapi ada kebajikan, ada pusaka dalam diri saya yang orang nggak bisa rebut. Orang bisa berkata apa saja, tapi Tuhan berkata ada kebajikan yang di dalamnya baik. Pasti Alkitab berkata orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharanya yang baik. Nah, kemudian kita belajar berikutnya tentang pengetahuan, ya. Kita berbicara teknologi, kita berbicara pergerakan dunia. Alkitab bicara sangat banyak. Makanya itulah kerinduan saya ingin men-sharekan di dalam ibadat tengah minggu seperti apa sih pengetahuan itu. Dari mana kita tahu dunia akan berakhir? Dari mana kita tahu bahwa kita akan kembali ke surga? Dari mana kita tahu bahwa ibadat kita hari ini didengar surga? Nah, ini penting dalam pengetahuan Alkitab. Nah, kemudian ini lihat nih, penguasaan diri. Ingin rasanya ya kan, lihat istri, lihat suami, ingin rasanya lihat tetangga, ada reaksi dalam istilah. Kalau kita belajar dalam budaya Hindu, ya kan, ada angkara murka dalam diri. Rasanya kok nggak sesuai perjalanan. Tapi ini loh menarik, kita menguasai diri. Nah, kan orang firman Tuhan berkata orang yang menguasai diri itu bisa seperti dia membangun peradaban dalam hidupnya dan perjalanannya. Nah, kemudian juga kita belajar sekarang ini tentang memahami kesalehan. Saya senang kesalehan ini adalah berbicara tentang saudara dan saya. Ini subjektif. Tangga berikutnya, tangga bukan bicara tetangga, tetapi tangga berikutnya berbicara tentang kesalehan. Kita saleh. Jadi apa itu kesalehan? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, kesalehan yang disampaikan dimulai dengan kata orang yang memiliki hidup yang murni. Tentu saleh itu artinya orang yang berjalan dalam hidup punya dasar yang benar dan murni karena dia tahu kebenaran. Dia tahu seperti apa perjalanannya. Bukankah di sekeliling kita banyak orang stres? Bukankah diri kita juga bisa stres? Bukankah tetangga kita, hidup kita, perjalanan kita, keadaan kita membuat kita mengalami hidup yang crowded tingkat dewa? Tetapi
pergi ke Gunung Sesean, kemudian bertapa, bukan. Oh lalu nggak bertapa, enggak. Tapi kita memisahkan diri, artinya kita tinggal dalam dunia. Dan orang berkata, oh beda ya Pak Kinako ya, beda ya. Saya berjumpa dengan dia, ada yang beda di dalam diri dia. Seperti ada magnet kebenaran dalam diri dia. Oh beda ya Bapak Idol ya. Saya berjumpa dengan dia dan saya merasa seperti ada api yang menyambar hidup saya. Berjumpa dengan dia. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saya sangat merindukan hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Kita menjalani hidup dan hidup yang terpisah dari dunia, artinya kita ada dalam dunia, tapi cara pandang dunia, cara hidup dunia itu perlahan-lahan kita turunkan, kita lepas, dan kita, Galatia pasal 5 berkata, saudara dan saya harus merdeka. Katakan haleluya. Tidak semua orang Bapak Ibu Saudara ibadah dan dia merdeka. Dia kacau dalam pikirannya karena dia hidup berdasarkan standar dunia. Saya hari-hari ini mengunjungi keluarga, ada di tengah keluarga, dan kami bicara tentang integritas di dalam masyarakat, budaya. Kita ini kan darahnya ya pokoknya darah merah lah pikirnya ya. Ada perbedaan dalam hierarki masyarakat. Saya bilang ya kita tinggal di tengah masyarakat, tapi jangan itu yang melekat kepada kita. Itu hanya peradaban, itu culture, itu budaya, diciptakan supaya kita nyaman. Tapi kalau kita nggak nyaman, jangan seperti itu, ya kan? Nah, berapa banyak di antara kita yang Alkitab berkata, jika lihat saya, kau bangun pagi-pagi dan kau bersuara keras, woi bincang, paham nih boy, itu kau berdosa. Kita kadang-kadang nggak tahu emosi, tiba-tiba anaknya dimarahi gara-gara tidak kasih makan babi, atau anaknya dimarahi gara-gara nggak bangun, teriak keras-keras. Itu cara dunia saudara, beda cara kita. Nah kita dulu di dalam perkumpulan nih, kita lihat, terus kita lihat teman kita, lihat saya, dan kita gini, saudara berdosa. Nggak tahu kan, Al-Amsal itu menyampaikan kebenaran yang sangat dasar, yang mereduksi hidup kita, yang mengkoreksi hidup kita, yang membuat hidup kita ini berbeda. Ada orang yang berkata kepada saudara, mungkin Bu Desti saya bisa lepas dari ikatan-ikatan dalam dunia. Oh bisa. Nah untuk itu saudara dan saya dipanggil untuk mengalami hidup yang berkualitas, hidup yang terhisap kepada energi surga, hidup yang mengalami perbedaan, hidup yang ada dalam dunia tapi tidak terkontaminasi dengan cara berpikir dunia. Yang penting hidup dan selesai. Itu kadang-kadang saya berpikir ya, jadi kalau begitu kita kayak binatang jadinya kan, seperti babi dipelihara, sudah itu ya udah mati, nggak ada gunanya. Dan saya lebih jauh kemudian menelusuri apa yang membuat orang sering kali gagal menjalani hidup dengan baik. Untuk apa Yesus datang Bapak Ibu Saudara? Yesus datang bawa sukacita, Yesus datang bawa kebahagiaan, Yesus datang bawa damai sejahtera. Nada aneh bukan? Ironis bukan? Kalau Yesus datang bawa itu kita percaya dia dan kita tidak alami. Tapi ada masalah saya. Alkitab berkata pencobaan yang saudara dan saya alami itu pencobaan biasa. Tidak melebihi pada kita. Kadang-kadang kita berkata ondo, kita ada pada sebuah ondo, kita mengalami yang namanya situasi yang sulit karena kita tidak paham mengenai hierarki atau kebenaran yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Alkitab berkata begini, saudara dan saya ini beda sekali. Saudara dan saya hari ini susah hidupnya, hari ini susah, ya keadaannya tidak enak, hatinya tidak enak, kepalanya pusing, ada masalah stimulus dalam dunia membuat kita ini tidak enak. Tapi Alkitab berkata begini, Mazmur berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwanya yang memuji Tuhan. Kita kan ini tubuh nih, lihat saya tubuh, ada tubuh, jiwa kita yang suka cengeng itu loh, yang suka manja itu loh, yang suka emosi itu Pak, itu jiwa ini kadang-kadang nggak menentu karena lihat tetangga sepatunya bagus, kita emosi tidak jiwa. Kita lihat keadaan kita, aduh bagaimana caranya nasi kita
bercambuk, kita lihat si ada yang pesta, kita enggak, kita gitu jiwa. Nah ketika saudara ada dalam pressure dunia, kita berkata begini, pujilah Tuhan, hai jiwa. Sekeliling kita ini banyak sekali hal yang kita sepertinya ditekan makin ke dalam, makin ke dalam. Saudara dan saya sulit rasanya bergerak, tapi Alkitab berkata bergembira. Ya kadang-kadang saya berkata, what the meaning? God, Tuhan bilang, oh bergembiralah karena Tuhan. Saudara, ibadah hari ini bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati. Nah, keinginan hati itu diberikan kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Ya, kalau nggak sesuai keinginan hati yang membunuh, ya nggak mungkin lah dijadikan. Keinginan hati ingin merampok, ya nggak mungkin lah. Keinginan hati ingin menggosip, ya nggak mungkin. Allah memproduksi kita kepada sistem dunia yang berkualitas. Ada amin? Ya, di dalam dunia singkat ini kita ada dalam dunia, sistem dunia yang mengacaukan kita, tapi kita diajak untuk hidup di dalam dunia yang berkualitas, menjadi orang percaya yang berbeda. Dan ini loh, apa itu kesalehan? Ini orang yang tidak memiliki kehidupan yang salah. Artinya ini kita berusaha, kita tahu begini, saya ada dalam dunia. Ada orang berkata, begini loh, caranya begini loh untuk hidup sukses. Atau misalnya gini, Bu Desi mau kemana? Saya mau ke Jogja, ada tiket murah nih, gimana caranya? Oh ini tinggal Ibu Desi, oh iya jalannya sedikit belok lah, nanti Ibu dapat tiket murah. Saya bisa begitu, tapi saya berarti untuk apa? Saya ketemu orang berkata, oh ya, saya mulai mikir, untuk apa? Untuk apa saya memproduksi hidup saya kepada kualitas hidup yang rendah? Saya mengajak kita melalui firman Tuhan yang pertama, apa sih kesalehan? Saudara belajar di sini. Siapa yang tahu? Kalau misalnya RT RW berkata, oh nggak boleh buang sampah. Saudara naik motor, mobil, jalan kaki buang sampah. Yang berdua sana saudara. Halo? Oh kalian lihat Bu Desi, pas saya buang itu bungkus pisang saya malam hari jam 2 Gak ada yang bang, iya. Tapi Tuhan lihat, mata Tuhan menjelajah mencari orang yang dikeman. Soalnya gak ada yang lihat saya berbohong, ada, saya gak ada. Iya, ingat, di keputusan ini ada di kita. Ada amin? Ada amin? Nah yang berikutnya, setelah kita memahami kesalehan, kita masuk di dalam lah. Apa ciri orang saleh nih? Nah ini perlu kita, Alkitab ini mau mengajak kita seperti medical check up. Jadi dicek ke diri kita nih, kira-kira dia alam kalian lebar nggak kan? Nah yang pertama, orang yang saleh itu memiliki prinsip hidup yang jelas. Katakan sama-sama, 2, 3. Memiliki prinsip hidup yang jelas. Kita ada dalam dunia kalau A, B, B, jangan AB, abu-abu. Tapi kalau dia ada apa-apa, iya, itu kan di dalam standar dunia tidak apa-apa. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup yang jelas, misalnya saudara hidup, jangan hidup menjadi parasit bagi orang lain. Kita hidup tetapi suka menyusahkan hidup orang lain, saudara berdosa itu. Halo, masih ada amin? Jadi Alkitab dengan sangat jelas bahwa saudara dan saya, ketika kita memiliki prinsip hidup yang jelas, kita bisa bermanfaat, iya kan? Nah kalau nggak jelas kita bisa abu-abu. Saudara prinsip hidupnya jelas, kalau AA bukan ABC, nah itu saudara sedang mempraktekkan ini nih, menghargai diri. Jika saudara punya prinsip hidup yang jelas, saudara berkata, Tuhan, aku percaya saya buka mata hari ini karena Tuhan, saya akan jalani yang terbaik hari ini. Jangan pikir, oh masih panjang. Anak-anak yang kecil meninggal, anak-anak yang besar meninggal, orang tua meninggal. Tidak ada yang abadi. Jadi hiduplah hari ini, ada amin? Kalau saudara masih buka mata, bangun tadi buka mata, oh bersemangat pulang, itu menurut saya message terindah di surga. Karena kalau saudara punya duit segepok, saya kasih tahu, duitnya segepok, saudara berencana, oh saya mau A, B, C, D. Tuhan bilang, oh pulang lah kalau. Siapa yang pakai duit itu? Tetangganya.
bisa keluarganya. Nggak ada hubungannya kan? Orang banyak hidup dengan dream-dream yang terlalu. Kita punya dream, tapi saudara harus real fakta, harus hidup di sini. Ada amin? Jadi kita punya impian yang panjang, tapi Alkitab berkata, hidup hari ini di sini, di sini, di sini. Saya di sini hari ini. Saya berkata, thanks God, saya bisa beribadah. Thanks God, saya hidup saat ini, bukan hidup besok. Hari Minggu itu orang sering berkata, titiplah salam sama Tuhan Yesus. Kenapa? Saya nggak bisa ke gereja ya. Kenapa? Saya mau itu ada tetanggaku meninggal, saya mau bantu-bantu. Kadang-kadang saya pikir gila ya. Bisa-bisanya dia menggeser Tuhan karena membantu tetangga. Berarti tetangganya itu Tuhan. Loh, hari Minggu itu perintah Tuhan kok Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani itu imperatif. Jadi saudara bukan datang menyanjung saya sebagai pendeta, tidak. Tapi saudara datang beribadah kepada Tuhan. Sikap saudara kepada Tuhan itulah yang menjadi berkat di dalam perjalanan satu minggu deh. Saudara kalau jumpa kita berarti ada nggak benar dalam hidup kita. Mungkin doa kita gagal. Membaca kita baca, kita nggak baca firman. Ataupun kita tidak mensuntik dengan firman. Saya di awal ibadah di minggu pertama kita ibadah jam 8, saya berkata, Bapak Ibu Saudara, ayo gila-gilaan dengan Tuhan. Dibaca ini firman, misalnya saudara hafal Mazmur 23. Saudara, sebelum saudara beraktivitas, saudara berdiri di hadapan Tuhan dan mendeklarasikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, itu dahsyat sekali. Saudara kemudian buka mata lagi, orang yang duduk, orang yang berdiri, saudara memahami firman, saudara jiwanya bangun ondo susah, saudara berkata, bergembiralah, pujilah Tuhan jiwaku. Alkitab berkata begini, what you say, ini apa aku dipakada dari laku talenta. Ada amin? Saya mau gini loh, jangan lihat mundur keadaan saya, jangan lihat kami berkata, saudara berangkat dalam nama Yesus saya dapat melakukan perkara yang besar. Apa yang diperkatakan Bapak Ibu tiap hari? Alkitab. Siapa keadaan apa tua? Amin. Ini yang kita percayakan setiap hari. Kita, Yeremia berkata, aku nggak mau bicarakan firman Tuhan. Sorry, saya nggak mau. Tapi sesuatu waktu dia berkata, kayak ada api yang membakar di dalam diriku ya. Saya nggak bisa meninggalkan kebenaran itu. Saya tidak bisa hidup di dalamnya. Dan saya rindu jemaat GBI di tempat ini bersama dengan saya setiap hari. Kenapa saya berkata, ayo ada ibadah tenggang minggu, kadang saya hadir onsite, kadang saya online. Artinya saya minta berdoa. Saya tidak lihat saudara berdoa, tapi Tuhan tahu saudara sedang berdoa. Saya selalu percaya bahwa orang yang tahu dia seperti ini kesalehan, yang tahu seperti apa hidupnya di hadapan Tuhan, muitaan di Tuhan pasti dia berdoa. Ada amin? Ini cara hidup yang berbeda. Saya Tuhan, selagi saudara masih dipakai. Yakobus berkata, kau berencana di kota A, di kota B, di kota C, bagus. Tapi kalau kau nggak melibatkan Tuhan, kau kan mengelaki hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Artinya saudara akan masuk dalam situasi yang sulit. Nah karena itu kita diajak, ayo hindari ya prinsip hidup yang jelas itu. Saya hidup dalam dunia saturi, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, bisa 70. Ayo bermanfaat. Ada amin? Saya hidup di dalam dunia, kita berkata ayo. Orang berkata, kamu orangnya gini-gini. Sorry, saya ini AABB. Ada amin? Kita juga kita ketemu orang sedikit-sedikit kita, aku jangan suka negatif. Itu saudara sedang saya belajar ilmu kedokteran karena ada teman terbaik saya, angkatan saya kuliah dulu, dan dia masuk UGM, dia ambil fakultas kedokteran, dan setelah saya jalan hamba Tuhan, saya berguru sama dia karena dia ini cukup punya banyak ilmu. Terus saya tanya, kamu jadi dokter sebenarnya apa sih resepnya orang itu sehat? Dia bilang, orang itu nggak tahu ahli Alkitab teks yang sangat luar biasa. Dia gini sambil mencuci tangannya, habis operasi. Hati yang gembira adalah obat. Besti, semangat yang patah mengeringkan tulang, pasti tulang segala kering. Tapi sudah itu saya berkata, saya pulang saya pelajari. Dalam bahasa Inggris itu medicine. Yang nama sana nama penanta terjadi. Halo, masih ada amin? Ya nama sana nama penanta itu bangun londo bukan
itu kekuatan terkontrolnya jauh kurang bagus daripada orang yang orang yang bersemangat. Wah, saya berkata aja ya. Saya kalau sakit flu, saudara, Bapak Ibu saudara, saya mendoakan, saya tumpang tangan. Saudara juga bisa. Terus saya memelihara hati. Ada teman yang sering sariawan terus dia astaga. Terus aku bilang jangan lu stres kali. Enggak, aku gak pernah stres. Aku baik-baik aja. Good, bagus lagi. Saya kan hanya nanya. 3 hari dia telepon saya benar-benar stres. 10 hari saya. Saya bilang kau nggak jujur benar. Kemarin kau bilang enggak, kau bilang sekarang mau pengen didoakan. Manja sekali. Kau berdoa sendiri sama Tuhan. Mana ada begitu? Pendeta mendoakan nggak bisa. Kau jemaat kau berdoa juga sama Tuhan. Lu kok bisa berdoa sama? Iya. Motif kita benar didengar Tuhan. Ada amin? Nah ini penting sekali. Jadi saudara, ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita berjalan dan mana cocok yang sesuai kita harapkan, prinsip harus jelas. Ini loh, apa? Ya, baik Tuhan, saya sabar, saya tabah. Tidak mudah Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan saya ketabahan. Jalani hidup dengan antusias, jalani hidup dengan keyakinan bahwa saya harus menjadi orang yang bisa memiliki prinsip yang jelas dalam hidup. Nah yang berikutnya kita lihat bahwa di dunia ini kayak gini loh saudara. Kita lihat gambar ini ya. Tidak mudah ini. Bukankah kita selalu begini? Oh, pernah tahu juga? Ya kan, ayo ke sana. Jarang orang begini. Sorry, saya mau berdoa. Jarang kan? Oh, mana tahu pintar. Sorry, saya mau ibadah. Oh, mana tahu membantu ngelantang. Sorry, saya mau melayani Tuhan. Beda kan? Bukan berarti kita tidak terlibat di sini. Kalau saudara diberkati, kalau ini acara kesedihan, ya taruhlah diri kita di sini. Cari Tuhan dulu. Ada amin? Gak mudah. Oh siluku. Nah, saya berkata, jadi beberapa waktu yang lalu, om saya masuk rumah sakit. Kemudian om saya jadi almarhum. Akan dibicarakan ini sudah berjalan seminggu dan masih ada seminggu lagi. Nah, jadi mama saya, om saya masuk rumah sakit. Sebelum ke sana, orang tetangga kan berkata, oh mamanya pasti almarhum. Tapi di situ saya berkata, Kak jangan bawa Pak sopir sini dulu. Kita berdoa. Ini juga Allah ke rumah sakit kalau rumah di rumah bisa. Ayo kita berdoa. Kami berdoa dengan baik-baik. Tahu hal yang lucu menurut saya, di tengah-tengah doa kami ibu saya tertawa. Nah jangan pikir mamaku juga nggak rohani, nggak duniawi ya. Kami lagi berdoa Tuhan, tiba-tiba dia dari keadaan yang nggak jelas, tiba-tiba dia bangun dan tertawa. Dan tertawanya itu kakak saya marah. Kakak saya dia berdoa nggak? Saya bilang kamu tahu nggak itu medisin, Tuhan kasih obat. Maka kita ke rumah sakit. Dan dia ke rumah sakit dan kembali dengan baik. Halo, ada amin? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara menghadapi realita dan kenyataan. Tapi kita harus memilih prinsip hidup yang jelas. Nah, kemudian yang kedua kita katakan sama-sama. Bagaimana seperti apa orang saleh? Kita baca 2-3. Membuat keputusan dengan iya. Hari ini saudara membuat keputusan mencari Tuhan. I don't care. Saudara ada banyak hal di rumah. Saudara mencari Tuhan. Saudara berkata Tuhan aku datang kepadamu. Saya mau kasih tahu rasa saudara. Saudara di rumah Tuhan. Saudara sedang menghadap kepada ruang tahta. Dan di sana ada kebaikan. Di sana ada kemurahan Tuhan. Di sana ada sukacita. Di sana ada hal yang baik yang lana bengki pematua. Ada amin. Tapi kita kadang-kadang tunggu ya. Saya minggu depan aja lah saya ke gereja. Kalau sampai kita minggu depan. Kalau tidak, iya kan? Nah, jadi ini penting sekali. Kasih Tuhan membuat keputusan yang nilai tinggi. Artinya gini, dalam hidup orang berkata begini, oh ada nih A meninggal, ada nih A pesta pernikahan, ada nih B, nih C
pergi. Tapi ada ibadah tengah minggu, ibadah hari Kamis itu, ada doa jam 4, perginya jam 4. Saudara tinggal dulu, haraplah Tuhan dulu. Ada amin? Tidak mudah ini, saudara. Jadi sorga ini sedang membenarkan cara kita menjalani hidup supaya kita hidup dengan nilai-nilai yang tinggi. Banyak orang punya nilai hidup yang rendah karena dia tidak pernah memahami bahwa hidupnya ini adalah hidup yang harusnya diproduksi untuk hal-hal yang baik. Kita bernilai rendah karena kita tidak menempatkan diri kita yang berharga di hadapan Tuhan. Maloto mereka bilokna, mabusa mereka. Alkitab berkata kita berharga di hadapan Allah. Jalani hidup. Dan ketika saudara berkata begini, seperti lagu yang kita nyanyikan, apapun yang terjadi, saya ketika orang berkata ayo gosip no, itu bukan bagian saya. Ketika ada yang bingung haha, saudara berkata sorry, itu bukan saya. Ketika ada yang menekan saudara, kadang-kadang tekanan pertama itu keluarga Bapak Ibu. Nakwang keluarga nakwang adik kawin kacau hidupmu. Satu itu langsung pusing. Itu begitu keadaan roh kita di hadapan Tuhan. Jadi bahasa Toraja adik itu berbahaya kalau kita tidak sikapi dengan benar. Adik kan? Adik. Nakwang. Nah, Alkitab berkata, nilaimu harus tinggi. Adik kan? Saya. Jadi saya bersama doaku mengunjungi kakak ipar saya yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dia tanya saya, ini adik kak gini. Saya nggak tahu. Karena saya tidak ditaruh di situ untuk memberi informasi, saya tidak tahu. Dan banyak orang kalau ditanya makin digosok makin jadi adik kak. Oh iya. Adik, bukan adik bayi ya. Adik di belakang itu juga berbahaya Bapak Ibu. Kita latih hidup kita. Gini, saudara berkata tidak. Iya, tidak. Nilai ini harus terbentuk. Siapa yang membentuk bagian ini? Saudara dan saya. Saya dan yang terakhir kita akan masuk di dalam bagaimana kita saling. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan ibadah dengan keenak sama saya sebagai pendeta. Oh tidak, Bu Desi tidak ada jemaatnya. Jangan. Saya akan berkelahi dengan saudara. Tapi saya rindu saudara dan Tuhan begini. Ini gambarnya indah sekali. Ini pemisu. Ya kan dia membeli saudara dalam segalanya. Tidak ada hal dalam dunia ini yang kita mampu pertahankan dan selesaikan tanpa Tuhan. Tapi saya rindu bahwa ada Bapak Iren, ada Pak Kinako, ada Pak Justin, ada Bapak Sipia, ada Bu Agnes, ada Mama Sipia, ada kita semua di sini. Saya rindu bahwa kita itu ada lagu yang indah sekali. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kebayangkan saudara tidak pernah ditinggalkan. Saudara, kesolehan ini berbicara tentang kalau saudara membangun hidupmu dengan kebenaran. Benar di sana ada duri. Benar di perjalananmu ada luka. Benar di perjalananmu ada pahit. Benar di perjalanan kita tidak enak seperti ekspektasi kita. Tapi saya mau ngajak, ayo setia di hadapan Tuhan. Ketika engkau tutup mata, kamu sujud, syabak sujud, menangis di hadapan Tuhan. Dan saudara berkata, oh aku mana mau ingat. Alkitab berkata air matamu itu ditampung di gerbang Tuhan. Dan saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Seberapa banyak yang kita yang percaya firman. Saya rindu minggu-minggu ini adalah minggu di mana kita mendeklarasikan iman di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara bertumbuh dengan sehat. Saudara makan makanan rohani yang baik dan saudara sehat. Saudara berjalan tangga demi tangga dan saudara cek list untuk nata pujo. Saudara cek diri saudara dan oh saya masih ternyata belum sepenuhnya
Ada amin. Kita mulai mencongkel dalam diri kita yang nggak baik, kita buang. Kita mulai mencek dalam diri kita, medical check up ondo. Nah, tidak ada ternyata dalam diriku Tuhan. Tolonglah saya. Kita medical check up dan kita menemukan bahwa Tuhan, aku ini ternyata banyak hal yang masih diperbaharui. Roh Kudus memampukan saya, menolong saya. Dan Alkitab berkata saudara ingin membangun bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar. Jika saudara sibuk, ayo berdoa, sibuk. Ayo berdoa, sibuk. Ayo berdoa, ayo masyarakat. Ayo berdoa, ayo masyarakat. Ayo berdoa, oh masyarakat, ayo ngomong di bapak anakku. Ayo, jangan saudara, melatih dulu. Jangan sibuk dengan dunia. Dunia itu menyibukkan saudara tidak memiliki hubungan dengan Allah. Jangan sampai saudara dijerat. Amsal berkata, jika saudara terjerat oleh dunia, saudara di situ dan tidak akan. Bagaimanapun saudara tidak akan bisa keluar. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, manusia rohku ini lemah, ya, manusia dagingku tinggi, ya, banyak yang nggak benar. Buang itu dan Tuhan membangun manusia roh. Dia pada Tuhan, saya percaya firman-Mu berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih untuk pengetahuan, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang mereduksi, yang membersihkan hidup saya. Dan saya ingin bangkit dalam perjalanan yang radikal dengan Tuhan. Saya rindu, ini gambar mungkin sederhana, tetapi ini gambaran seorang pria yang tentu tidak mungkin dia mendadak tiba-tiba mencintai Tuhan, tetapi ketika dia mencari Tuhan dan generasinya berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini perjalanan yang indah yang kita tempuh. Kita rindu anak generasi kita, kedua kita, ketiga kita lebih dekat lagi bersama itu. Saudara dalam dunia ini banyak hal yang sangat menakutkan. Jika saudara membangun mesbah di hadapan Tuhan, generasi yang akan itu anak mau. Iren itu Bapak Iren tidak bisa dikendalikan dengan usia itu. Dia punya pikiran sendiri. Anak itu hanya bisa menjadi harta berharga secara psikologi 5 tahun. 5 tahun dituntun, disuang sampai diajak. Setelah itu ada pikirannya, apalagi kalau sudah ada temannya. Apalagi dia akan melakukan pilihan-pilihan yang keliru kalau kita tidak menarik dia. Jadi ketika saya di Semarang, saya tutup firman Tuhan dengan kesaksian ini. Punaan saya berkata begini, Tante apa tidak bisa pakai kali menuju Tuhan? Kok ada juga pertanyaannya ya? Dia bilang, kok ada pertanyaan deh? Jadi waktu itu saya tinggal dengan punaan saya. Jadi ada yang kuliah di farmasi, ada yang kuliah. Ya kami bersama-sama tinggal. Ada generasi pertama, generasi kedua saya. Generasi ketiga ada anaknya kakak saya. Saya tinggal bersama mereka. Dan saya ajak doa, saya marahi dan mereka, wah pertama saya nggak disukai gimana? Begitulah pokoknya. Tapi saya kencangkan suara gitar. Saya kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya diberkati dengan kesaksian orang Korea. Orang Korea ini datang di Indonesia, rumahnya itu sederhana. Tiap pagi dia menyanyi, memuji Tuhan, dan dia kumpulkan anak-anak ayo bangun berdoa dan perjalanan yang mencengangkan bagi saya bahwa anak-anak yang mencari Tuhan itu masuknya di UGM, masuk di universitas terkemuka dengan jurusan yang luar biasa. Sederhana Bapak itu memulai dengan Tuhan, menjalani bersama Tuhan, dan saya yakin dia akan mengakhiri di dalam Tuhan. Ada amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sedang dikoreksi oleh firman. Kami sedang dibetulkan cara berpikir supaya kami boleh sehat, bahagia menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kadang-kadang Tuhan kami temukan diri kami memang gak saleh. Kami sering saleh bajunya saja, kegiatannya saja, tapi kami menemukan diri kami, nurani kami berkata bahwa kami ini benar-benar jauh dari yang Tuhan harapkan. Sesuai firman-Mu, tolong kami untuk kami boleh bertumbuh,
dalam seluruh kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa.